Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Saya lihat masih banyak pertanyaan ya. Bagaimana caranya menjadikan USB to LAN itu sebagai output dan menjadikan USB to LAN sebagai input. Memang sih banyak yang memilih seperti ini teman-teman. Kenapa? Kita ketahui bahwa LAN dari port STB itu baik HG680 maupun B860 itu kecepatan speednya maksimal di 100 Mbps ya teman-teman, karena memang belum gigabit seperti itu. Nah, jika ingin melampaui batas speed 100 Mbps tersebut, di sini kita ada solusi ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan USB to LAN yang sudah support gigabit seperti itu. Jadi kenapa bisa melampaui 100 Mbps? Ya, kita ketahui sendiri teman-teman bahwa kecepatan maksimal USB itu adalah 480 Mbps ya, yang USB 2.0. Nah, sedangkan di STB memang menggunakan USB 2.0 ya teman-teman. Jadi meskipun kita tidak bisa mendapatkan 1 Gbps, setidaknya 480 sudah lumayan ya teman-teman. Jadi seperti itulah maksudnya. Nah, modem kita masuknya ke USB to LAN dan yang keluarnya juga melalui USB to LAN. Jadi kita butuh 2 USB to LAN ya teman-teman. Nah, contohnya seperti di sini nih. Saya pasang dulu USB to LAN-nya yang pertama ya. Dan akan terdeteksi menjadi ETH1 tentunya. Kita refresh dulu. Ini sudah terdeteksi ya MAC address-nya teman-teman. Nah, coba saya pasang dari sumber internet nih. Jadi biasanya sih yang menggunakan LAN itu modem BL401 ya, atau ya seperti itu ya teman-teman, atau modem Orbit. Nah, di sini kita coba refresh apakah sudah terdeteksi IP dari sumber internet. Sudah ya teman-teman. Nah, sudah terdeteksi, berarti ini sudah bisa internetan ya teman-teman. Ya, sudah bisa karena sudah terdeteksi sebagai USB to LAN sebagai sumber internet ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan tancapkan USB to LAN yang kedua dan akan saya jadikan sebagai output ya teman-teman. Oke, saya tancapkan. Nah, sekarang sudah saya tancapkan ya teman-teman. Kita cek dulu di terminal ya, apakah sudah terdeteksi. Kita tinggal ketik ls USB seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini dalam praktek ini saya menggunakan USB to LAN meskipun memang belum yang gigabit ya teman-teman, karena ini hanya sebagai edukasi. Jadi saya menggunakan 2 USB to LAN, yang satunya Realtek 10/100, kemudian yang kedua adalah TP-Link 10/100 seperti itu teman-teman. Jadi untuk melampaui kecepatan dari LAN yaitu 100 Mbps, teman-teman harus menggunakan USB to LAN yang bertipe gigabit ya teman-teman. Baik, seperti itu. Nah, di sini sudah terdeteksi 2 ya USB to LAN, yang satunya sudah berhasil menjadi input sebagai WAN di ETH1, dan yang tentu akan terdeteksi ETH2 ya yang satunya. Coba kita buktikan. Jadi masuk di device ya teman-teman. Masuk di tab device di sini. Nah, di sini sudah terlihat ETH1 dan di sini juga sudah terlihat ETH2 dengan MAC address-nya masing-masing, teman-teman. Nah, ETH2 inilah yang akan kita jadikan output karena ETH1 sudah menjadi input ya, teman-teman. Jadi caranya itu masuk ke sini, ke configure di BRLAN ya, bagian BRLAN ini kita configure. Kemudian di bridge port-nya ini kita tambahkan ETH2, teman-teman. Nah, ini kita centang nih. ETH2. Kemudian ini kan belum aktif karena belum ada warna biru ya di kabelnya ini nih. Coba kita save dulu. Kemudian kita save and apply. Dan saya akan coba pindahkan koneksi dari PC saya ke USB to LAN yang kedua ya teman-teman. Baik, saya pindahkan sekarang ke USB to LAN yang kedua.
Ya, sudah terhubung ya teman-teman. Nah, kita bisa perhatikan di sini nih langsung berwarna biru ya. Berarti sudah terhubung. Sekarang saya sudah menggunakan USB to LAN yang kedua atau ETH2 sebagai output ya teman-teman, yang langsung terhubung ke PC saya. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi memang beda dengan firmware 19. Caranya juga lain karena di interface ini sudah di mana misalnya diedit di interface seperti ini sudah ada tab untuk physical device. Sedangkan di firmware 21 memang tidak ada ya teman-teman. Dia physical device-nya terpisah di sini nih. Jadi sekarang ETH2 saya sudah bridge dengan ETH0, otomatis sudah menjadi output ya teman-teman atau LAN. Sedangkan ETH1 masih tetap bertindak sebagai WAN seperti itu. Jadi saya rasa mudah ya teman-teman untuk menjadikan USB to LAN menjadi LAN. Jadi kita buktikan ETH0 nya coba saya hapus ya, sorry. ETH0 nya atau dengan kata lain LAN STB nya saya hapus dari sini. Ini ETH0 saya hapus nih. Saya save. Saya tetap masih terhubung ya teman-teman karena saya menggunakan USB to LAN. Nah, seperti itu. Jadi misalkan nih mau dual modem misalnya yang kesemuanya outputnya menggunakan kabel LAN. Nah, bisa dengan cara seperti ini teman-teman. Di sini kita tinggal tambahkan interface misalnya 1B ya. 1B. Seperti itu, kemudian disetting ke DHCP client, kemudian di sini kita cari ETH0 yang sudah kita lepas dari bridge tadi. Oke, create interface, kemudian save, kemudian save and apply. Nah, dengan cara seperti ini saya sudah mempunyai dua input ya teman-teman, yang kesemuanya bisa menggunakan sumber internet. Ini saya ada kesalahan karena tidak setting firewallnya ya teman-teman. Jadi firewallnya kita setting ke 1. Oke, kita save lagi, kemudian kita save and apply. Jadi di sini saya bisa menggunakan LAN bawaan STB sebagai input, juga bisa menggunakan USB to LAN sebagai input. Jadi saya rasa cukup mudah ya teman-teman untuk merubah USB to LAN itu menjadi output dan juga USB to LAN itu menjadi input. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.